Apa jadinya jika satu keputusan kecil, mengembalikan uang kembalian, ternyata menjadi pintu yang mengubah seluruh takdirmu? Di tengah panas jalanan dan bisingnya kota, seorang penjual air mineral yang tak dianggap siapapun, justru dilihat oleh orang yang tepat, pada waktu yang tepat. Kisah ini bukan sekedar cerita harapan, tapi bukti bahwa kejujuran yang sering diremehkan manusia bisa menjadi alasan langit membuka jalan. Jadi sebelum kita masuk ke kisah yang dijamin bikin hati kalian bergetar ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, dukung dengan like, bagikan ke teman kalian lewat share, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Karena bisa jadi komentar kalian adalah doa baik untuk seseorang di luar sana. Siang itu matahari menggantung tepat di atas kepala, seolah sengaja menumpahkan seluruh panasnya ke jalanan kota yang padat dan berisik. Aspal hitam memantulkan cahaya silau hingga terasa seperti bara yang tak terlihat, membuat udara di sekitarnya bergetar tipis. Di tengah hiruk-pikuk klakson, suara mesin kendaraan, dan debu tipis yang berterbangan setiap kali mobil melaju, berdirilah seorang pemuda dengan tubuh kurus namun tegap. Di tangannya tergenggam nampan plastik berisi botol-botol air mineral dingin yang sebagian sudah basah oleh embun. Bajunya sederhana, kaos kusam yang warnanya sudah sulit ditebak, celana panjang yang lututnya sedikit pudar, dan sandal tipis yang seolah tak lagi mampu menahan panas jalan. Namun yang paling mencolok bukanlah pakaiannya, melainkan wajahnya. Wajah itu lelah, jelas sekali lelah. Tapi di balik garis keletihan itu tersimpan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, keteguhan. Ia menatap kendaraan satu persatu, bukan dengan tatapan memohon, melainkan dengan harapan kecil yang tetap hidup. Siapa tahu hari ini lebih baik, gumamnya pelan, hampir tak terdengar bahkan oleh dirinya sendiri. Namanya Arga, nama yang dulu diberikan ayahnya dengan harapan ia kelak setinggi langit, setangguh bumi. Tapi, hidup rupanya punya cara sendiri untuk menguji arti sebuah nama. Setiap hari, sejak matahari belum terlalu tinggi, sampai bayangan gedung mulai memanjang, Arga berjalan dari satu lampu merah ke lampu merah lain. Ia hafal ritme jalanan seperti musisi hafal nada. Kapan lampu akan merah, berapa detik kendaraan berhenti, dan kapan ia harus mundur cepat agar tak terserempet. "Air dingin, Pak, Bu, air dingin," ucapnya lembut pada setiap jendela mobil yang ia dekati. Tak ada nada memaksa, tak ada raut kesal saat orang menggeleng. Kadang seseorang melambaikan tangan tanda menolak tanpa menoleh. Kadang ada yang pura-pura sibuk melihat ponsel. Bahkan tak jarang ada yang menaikkan kaca sebelum ia sempat bicara. Tapi Arga selalu mengangguk kecil sambil tersenyum, seolah berkata, "Tak apa, semoga harimu baik." Seorang pengendara motor pernah berkata sinis, "Cari kerja lain sana." Arga hanya menjawab pelan, "Ini juga kerja, Bang." Lalu ia melangkah lagi, karena baginya berhenti berharap lebih menyakitkan daripada ditolak. Hari itu seharusnya sama seperti hari-hari lain. Panas, ramai, dan penuh penolakan kecil yang sudah akrab baginya. Namun takdir sering datang tanpa suara, tanpa tanda. Sebuah mobil hitam panjang dan mengilap perlahan berhenti tepat di garis zebra cross di depannya. Mobil itu berbeda dari kendaraan lain. Catnya memantulkan bayangan gedung seperti cermin, bannya bersih tanpa noda debu, dan aromanya, bahkan dari jarak beberapa langkah, tercium wangi halus seperti parfum mahal. Arga sempat ragu mendekat. Ia menelan ludah, merapikan posisi nampannya, lalu melangkah pelan. Saat ia belum sempat bicara, kaca belakang mobil itu turun perlahan, seperti adegan film yang sering ia lihat di televisi tetangga. Di balik kaca itu duduk seorang wanita dengan penampilan anggun, rambut tersusun rapi, wajahnya tenang, matanya tajam, namun tidak dingin. Tatapan mereka bertemu. Sepersekian detik terasa panjang. Arga buru-buru menunduk sopan. "Air, Bu?" tanyanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara mesin di sekitarnya. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Arga dengan cara yang membuat pemuda itu merasa seolah dirinya sedang dibaca seperti buku terbuka. Bukan tatapan merendahkan, bukan pula kasihan,
Tatapan itu seperti seseorang yang sedang mencari jawaban atas pertanyaan lama. Arga mulai merasa canggung. Wanita itu berbicara. Suaranya lembut tapi jelas. "Kamu sudah berapa lama jualan di sini?" tanyanya. Pertanyaan itu sederhana, tapi entah kenapa membuat jantung Arga berdetak lebih cepat. Ia mengangkat wajah sedikit. 3 tahun, Bu, jawabnya. Sejak lulus SMP. Wanita itu mengangguk kecil. Sekolah tidak lanjut. Arga tersenyum tipis. Senyum yang seperti menyimpan cerita panjang. "Belum bisa, Bu. Saya kerja dulu. Bantu ibu di rumah." Ia tak menjelaskan lebih jauh, tapi matanya mengatakan segalanya. Tentang tagihan listrik, obat ibu, dan beras yang harus tetap ada di dapur. Wanita itu menatapnya lebih lama. Angin panas berhembus pelan, menggerakkan ujung rambut Arga yang sedikit basah oleh keringat. Di kejauhan terdengar suara pedagang lain memanggil pembeli, tapi di sekitar mereka terasa sunyi, seolah dunia memberi ruang khusus untuk percakapan singkat itu. "Kamu capek?" tanya wanita itu tiba-tiba. Arga sedikit terkejut. Ia tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena tak tahu harus menjawab apa. "Capek sih, tapi ya harus dijalanin, Bu," katanya jujur. Wanita itu menatap matanya dalam-dalam. "Kamu nggak pernah kepikiran cari cara mudah dapat uang?" Arga menggeleng pelan. "Takut, Bu. Ibu saya selalu bilang, uang yang datangnya salah, pergi juga bawa masalah." Ada jeda, lalu ia menambahkan pelan. "Saya lebih baik capek badan daripada capek hati." Untuk pertama kalinya, ekspresi wanita itu berubah. Ada kilatan kagum yang samar di matanya. Dan tanpa Arga sadari, tepat di detik itu, sesuatu mulai bergeser dalam takdirnya. Wanita itu masih menatap Arga, seolah kalimat terakhir pemuda itu menggantung di udara dan tak ingin ia lepaskan begitu saja. Sudut bibirnya terangkat tipis, bukan senyum biasa, melainkan senyum seseorang yang menemukan sesuatu yang langka. "Kamu selalu bicara sejujur itu?" tanyanya pelan. Arga mengerjap, sedikit bingung dengan pertanyaan itu. "Sejujur apa, Bu?" balasnya hati-hati. Wanita itu menyilangkan tangan di pangkuannya. "Sejujur barusan." Arga mengangkat bahu kecil. "Saya cuma ngomong apa adanya. Soalnya kalau bohong, nanti saya sendiri yang bingung ingatnya." Ia tersenyum malu. Wanita itu menahan napas sejenak, seolah jawaban sederhana itu lebih berharga daripada pidato panjang. Dalam hatinya, ia berkata, "Anak ini berbeda." Sudah lama ia tidak melihat mata setulus itu di tengah kota yang penuh topeng. Suara klakson panjang dari belakang membuat supir di depan mobil melirik kaca spion, tapi wanita itu mengangkat telunjuk sedikit, memberi tanda agar tetap diam. Ia belum selesai. Lampu lalu lintas masih merah, tapi waktu terasa berjalan lambat, seperti sengaja memberi ruang bagi percakapan mereka. Panas matahari terasa sedikit berkurang. Atau mungkin Arga terlalu fokus hingga lupa rasa gerah. Wanita itu mengambil satu botol air dari nampan Arga. Embun dinginnya menetes ke jemarinya yang halus. "Berapa?" tanyanya. 3.000 saja, Bu, jawab Arga cepat. Wanita itu membuka dompet kecilnya, mengeluarkan selembar uang yang nilainya jauh lebih besar, lalu menyerahkannya. Arga menerima, tapi langsung terdiam. Ia menatap uang itu, lalu menatap wanita itu lagi. Keningnya berkerut. "Bu, ini kebanyakan." Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menunggu. Arga buru-buru merogoh saku celananya, mengeluarkan kembalian receh yang terbungkus kertas kecil. Tangannya sedikit gemetar karena gugup. "Ini kembaliannya," katanya sambil mengulurkan. Wanita itu tidak langsung mengambil. Ia justru bertanya pelan, "Kalau saya bilang simpan saja?" Arga menelan ludah, lalu menggeleng pelan. "Maaf, Bu, saya jualan, bukan minta." Kalimat itu keluar tanpa nada menantang, justru terdengar seperti permintaan maaf. Ada keheningan singkat. Suara kota kembali terasa jauh. Mata wanita itu melembut, tapi juga menajam. Seperti seseorang yang baru saja menemukan jawaban dari teka-teki lama. Ia menerima kembalian itu perlahan. Jari-jarinya menyentuh ujung jari Arga sebentar saja, tapi cukup membuat pemuda itu makin kikuk. "Kamu yakin mau balikin?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang hampir seperti ujian.
Arga mengangguk mantap. Yakin, Bu? Kalau saya ambil yang bukan hak saya, nanti dagangan saya nggak berkah. Ia menunduk sedikit, merasa ucapannya mungkin terdengar aneh bagi orang kaya. Tapi wanita itu justru memandangnya lebih dalam. Di kepalanya terlintas bayangan rapat-rapat perusahaan, meja panjang, orang-orang bersetelan mahal yang berbicara tentang keuntungan, target, dan strategi. Namun tak satu pun dari mereka pernah mengatakan kalimat sesederhana itu dengan keyakinan seperti Arga. Ia menghela napas pelan. Di tengah kota sebesar ini, ternyata masih ada hati yang bersih, pikirnya. Klakson mobil belakang tiba-tiba berbunyi panjang, memecah momen sunyi itu. Lampu lalu lintas berubah hijau. Kendaraan di depan mulai bergerak. Sopir wanita itu menoleh sedikit, memberi isyarat bahwa mereka harus jalan. Wanita itu mengangguk pelan, lalu kembali menatap Arga. "Besok kamu di sini lagi?" tanyanya cepat, seolah takut kehilangan kesempatan. Arga sedikit kaget. "Insya Allah, Bu, saya biasanya memang di lambu ini." Wanita itu mengangguk lagi, kali ini lebih pasti. "Baik," hanya satu kata, tapi nadanya seperti menyimpan rencana. Mobil mulai melaju pelan. Arga refleks mundur satu langkah agar tak terlalu dekat. Saat mobil itu bergerak melewatinya, wanita itu masih menatap keluar jendela. Tatapan mereka bertemu sekali lagi. Ada sesuatu yang tak terucap di sana. Sesuatu yang membuat dada Arga terasa aneh, seperti ada firasat yang belum punya nama. Lalu mobil itu pergi, menyatu dengan arus kendaraan lain, meninggalkan aroma wangi samar di udara. Arga berdiri beberapa detik lebih lama dari biasanya. Nampan di tangannya terasa lebih ringan, padahal isinya masih sama. Ia memandangi jalan tempat mobil itu menghilang. Alisnya sedikit berkerut. "Kenapa ya?" gumamnya pelan. Seumur hidup ia sudah bertemu ribuan pengendara, tapi tak pernah ada yang membuatnya merasa seperti baru saja melewati sesuatu yang penting. Ia menggeleng kecil, mencoba menertawakan pikirannya sendiri. "Ah, paling cuma pembeli biasa," katanya, meski hatinya tidak sepenuhnya percaya. Dari kejauhan terdengar suara pedagang lain memanggil. "Gak, lampu merah lagi." Arga tersentak, lalu buru-buru kembali ke posisi. Namun kali ini langkahnya terasa berbeda. Lebih ringan, lebih cepat. Entah kenapa, di sudut hatinya tumbuh perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat barusan bukan sekadar transaksi air mineral. Itu adalah awal dari pintu takdir yang perlahan sedang terbuka untuknya. Malam turun perlahan, menyelimuti langit kota dengan warna biru gelap yang dihiasi lampu-lampu jalan seperti bintang buatan manusia. Arga pulang dengan langkah sedikit lebih lambat dari biasanya. Nampan dagangannya sudah kosong, tapi pikirannya justru penuh. Sesampainya di rumah kecilnya yang berdinding papan, ia melihat ibunya duduk di depan pintu sambil melipat pakaian. Wanita paruh baya itu menoleh dan tersenyum hangat. "Udah pulang, Nak?" Suaranya lembut, seperti pelukan yang terdengar. Arga mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Angin malam berhembus membawa aroma tanah basah. "Bu," katanya pelan. Ibunya menghentikan lipatan baju. "Kenapa?" Arga menatap tanah sebentar sebelum melanjutkan. "Tadi aku ketemu wanita aneh." Ibunya tertawa kecil. "Aneh gimana?" Arga menghela napas. Dia nanya banyak hal. Tapi bukan kayak orang kepo. Lebih kayak dia lagi nyari sesuatu. Ibunya memandang wajah anaknya lama, lalu berkata pelan, "Kadang Allah kirim orang asing buat jadi jawaban doa kita, ga?" Arga tersenyum tipis. Setengah percaya, setengah ragu. Malam itu Arga sulit tidur. Ia berbaring di kasur tipisnya sambil menatap langit-langit yang retaknya membentuk garis-garis seperti peta. Suara jangkrik terdengar jelas dari luar jendela. Berkali-kali bayangan mobil hitam itu muncul di kepalanya, diikuti wajah wanita yang menatapnya seolah bisa melihat isi hatinya. "Kenapa dia nanya besok aku di sini lagi?" gumamnya pelan. Ia memiringkan badan, menarik selimut tipis sampai dada.
Hatinya terasa hangat sekaligus gelisah. Ada rasa penasaran yang menari-nari di pikirannya. Ia mencoba menutup mata, tapi suara wanita itu terus terngiang. "Kamu jujur ya?" Arga menarik napas panjang. "Ya Allah, kalau itu pertanda baik, dekatkan. Kalau bukan, cukup jadikan pelajaran," bisiknya lirih. Doa sederhana itu meluncur begitu saja dari hatinya yang polos. Pagi datang dengan cahaya matahari yang lembut menembus celah jendela. Arga bangun lebih cepat dari biasanya. Ia bahkan sempat mencuci wajah 2 kali dan merapikan rambutnya dengan air, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ibunya memperhatikan dari dapur. "Tumben rapi banget," godanya. Arga tersipu. "Biar semangat jualan aja, Bu." Padahal ia sendiri tahu alasannya bukan hanya itu. Ada harapan kecil yang diam-diam ia tunggu. Setelah sarapan sederhana, ia berpamitan. "Doain ya, Bu." Ibunya mengangguk sambil tersenyum. Selalu. Jalan menuju lampu merah terasa berbeda pagi itu. Setiap langkah seperti membawa detak jantung yang makin cepat. Ia tiba lebih awal, berdiri di tempat biasa, matanya sesekali menyapu jalan, seolah menunggu sesuatu yang belum tentu datang. Waktu berjalan. 1 siklus lampu merah lewat. 2 siklus. 3. Mobil-mobil datang dan pergi. Tapi bukan mobil yang ia tunggu. Harapan kecil di dadanya mulai meredup. Ia menunduk, menatap botol-botol air di nampannya. "Ya sudah, mungkin memang cuma kebetulan," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tepat saat ia hendak melangkah mendekati motor di depannya, suara mesin halus terdengar dari arah kanan. Ia menoleh, dan jantungnya langsung berdegup keras. Mobil hitam itu, mobil yang sama, mengilap di bawah sinar matahari. Perlahan kendaraan itu berhenti tepat di hadapannya, seolah memang sengaja mencari posisinya. Napas Arga tertahan. Tangannya refleks merapikan kaosnya. Dia datang, pikirnya, antara percaya dan tidak. Kaca mobil itu turun perlahan, sama seperti kemarin. Wanita itu kembali muncul, wajahnya tenang tapi matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rasa penasaran. Ia tersenyum tipis. "Aku cari kamu," katanya langsung. Arga terpaku. Suara jalanan seakan mengecil. "Cari saya, Bu?" tanyanya lirih, hampir tak yakin dengan telinganya sendiri. Wanita itu mengangguk. "Iya. Kamu sibuk?" Arga spontan menggeleng. "Enggak, Bu. Maksudnya, iya jualan. Tapi, ia gugup sendiri." Wanita itu mencondongkan sedikit tubuhnya ke arah jendela, menatapnya lebih dekat. "Kamu mau kerja di perusahaan saya?" Kalimat itu meluncur tenang, tapi bagi Arga rasanya seperti petir di siang bolong. Dunia seakan berhenti berputar. Ia berdiri diam, memegang nampan erat-erat, seolah takut kalau ia bergerak sedikit saja, momen itu akan hilang seperti mimpi. Arga merasa tenggorokannya kering mendadak. Kata-kata wanita itu berputar di kepalanya, seperti gema di ruang kosong. "Kerja di perusahaan saya." Kalimat itu terdengar terlalu besar untuk hidupnya yang selama ini hanya berkisar antara rumah kecil, jalanan panas, dan lampu merah. Ia menelan ludah, mencoba memastikan dirinya tidak salah dengar. Saya, Bu?" Suaranya bergetar tipis. Wanita itu mengangguk tenang. "Iya, kamu." Tatapannya mantap. Bukan candaan, bukan ujian. Itu tawaran sungguhan. Arga menatap nampan di tangannya, lalu menatap wanita itu lagi. "Tapi saya cuma penjual air," katanya pelan, seolah itu alasan yang cukup untuk menolak takdir. Wanita itu tersenyum lembut, senyum yang tidak merendahkan. "Saya tidak butuh orang yang terlihat hebat di luar," ujarnya. "Saya butuh orang yang hatinya lurus." Arga terdiam. Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada terik matahari di kulitnya. Di dunia yang selama ini ia kenal, orang dinilai dari pakaian, kendaraan, atau isi dompet.
Tapi wanita ini menilai sesuatu yang bahkan tak pernah ia banggakan. Kejujurannya. "Kenapa saya, Bu?" tanyanya lirih. Suaranya hampir hilang tertelan bising jalan. Wanita itu menjawab tanpa ragu. "Karena kamu mengembalikan uang yang bukan milikmu. Banyak orang berpendidikan tinggi tak mampu melakukan itu." Arga menunduk. Dadanya terasa penuh, seperti ada sesuatu yang ingin pecah dari dalam. Ia tidak terbiasa dipuji, apalagi dihargai. Selama ini ia hanya berusaha bertahan hidup. Tak pernah terlintas bahwa hal kecil yang ia lakukan bisa berarti besar bagi orang lain. "Saya takut nggak bisa, Bu," katanya jujur. Wanita itu menggeleng pelan. Takut itu wajar, tapi kesempatan tidak datang dua kali. Lalu ia mengambil sebuah kartu nama dari tasnya dan mengulurkannya. "Datang besok ke alamat ini, kita coba dulu. Kalau kamu merasa tidak cocok, kamu bebas pergi." Suaranya tenang, tapi ada keyakinan kuat di baliknya. Tangan Arga gemetar saat menerima kartu itu. Kertas kecil itu terasa seperti membawa berat masa depan. Ia membaca tulisan di sana perlahan, mengeja setiap huruf, memastikan ini nyata. Nama perusahaan besar tertera jelas. Matanya melebar. Ia pernah mendengar nama itu dari radio tetangga, perusahaan besar dengan ratusan karyawan. "Bu, ini benar buat saya?" tanyanya. Suaranya nyaris berbisik. Wanita itu menatapnya hangat. "Saya tidak pernah main-main soal pilihan orang." Kalimat itu sederhana, tapi nadanya seperti janji. Klakson kembali terdengar. Lampu sudah hijau. Sopir menoleh memberi isyarat. Wanita itu mengangguk, lalu sebelum kaca naik, ia berkata pelan, "Saya tunggu kamu besok, Arga." Pemuda itu tertegun. "Ibu tahu nama saya?" Wanita itu tersenyum tipis. Orang jujur pantas diingat namanya. Kaca perlahan naik, menutup wajahnya. Tapi senyumnya masih terbayang jelas di benak Arga, bahkan setelah mobil itu melaju pergi. Arga berdiri mematung di pinggir jalan. Suara kendaraan kembali memenuhi telinganya, tapi pikirannya terasa jauh. Ia menatap kartu nama di tangannya berulang kali, seperti takut tulisan di sana akan hilang. "Ini beneran," gumamnya. Pedagang lain menepuk bahunya. "Gak, ngapain bengong? Jualan dong." Arga tersentak. Iya," jawabnya cepat. Namun senyum yang muncul di wajahnya berbeda dari biasanya. Senyum yang lahir dari harapan baru. Malam itu ia pulang dengan langkah tergesa. Begitu sampai, ia langsung memanggil, "Bu." Ibunya keluar dari dapur, kaget melihat napas anaknya terengah. "Kenapa, Nak?" Arga menyodorkan kartu itu dengan tangan gemetar. "Bu, aku ditawarin kerja." Ibunya mengernyit membaca. Beberapa detik ia terdiam, lalu matanya berkaca-kaca. "Masya Allah," bisiknya. Arga menelan ludah. "Aku takut, Bu." Ibunya menggenggam tangannya erat. "Takut boleh, menyerah jangan." Malam itu mereka tidak banyak bicara. Hanya duduk berdampingan di depan rumah, memandang langit. Angin membawa kesejukan yang jarang terasa di kota. Arga memandang bintang redup di atas sana. "Ayah pasti senang ya, Bu," katanya pelan. Ibunya tersenyum sambil mengusap punggung tangannya. "Ayahmu selalu bilang, kejujuran itu jalan tercepat menuju pertolongan Allah." Arga mengangguk perlahan. Di dadanya tumbuh keberanian kecil, seperti api lilin yang baru dinyalakan. Keesokan paginya, ia berdiri di depan gedung tinggi dengan jantung berdebar keras. Tangannya mengepal kartu nama itu seperti pegangan terakhir. Ia menarik nafas panjang. "Bismillah," bisiknya. Langkahnya masuk ke dalam terasa berat sekaligus ringan. Berat karena takut, ringan karena harapan.
Ia tidak tahu apa yang menantinya di dalam sana. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melangkah bukan sebagai penjual di pinggir jalan, melainkan sebagai seseorang yang diberi kesempatan. Dan di sanalah kisah Arga berubah arah. Dari panasnya aspal menuju dinginnya lantai marmer. Dari suara klakson menuju suara langka di lorong kantor. Dari pandangan orang yang melewati menjadi pandangan orang yang dihargai. Semua berawal dari satu hal yang sering dianggap kecil, kejujuran. Karena ternyata di dunia yang penuh hiruk-pikuk dan kepura-puraan, satu hati yang tulus bisa terdengar lebih nyaring daripada ribuan suara. Dan Arga membuktikan, takdir tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang pelan, lewat jendela mobil yang terbuka sedikit. Sahabat, dari kisah Arga, kita belajar bahwa hidup tidak selalu berubah karena kekuatan besar. Kadang, hanya karena satu sikap kecil yang tulus. Dunia mungkin sering menutup mata pada orang sederhana, tapi takdir tidak pernah salah memilih siapa yang layak diangkat derajatnya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, berarti masih ada ruang lembut dalam jiwa kita yang belum hilang. Dan jika kalian percaya bahwa kebaikan sekecil apapun bisa mengubah hidup seseorang, yuk tunjukkan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Tekan like, share ke orang tersayang, dan tuliskan pesan atau pelajaran yang kalian dapat di kolom komentar. Siapa tahu, kisah berikutnya yang menginspirasi adalah kisah kalian sendiri.